Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, akhir-akhir ini ramai dijuluki sebagai Gubernur Konten. Julukan itu tidak datang dari lembaga resmi, melainkan dari netizen yang kerap melihat aktivitasnya di media sosial. Berbeda dengan kepala daerah lain yang hanya muncul di berita-berita formal, KDM justru hadir di tengah masyarakat lewat video-video blusukan, membantu warga, bahkan menegur aparat nakal secara langsung. Setiap unggahan videonya selalu menyita perhatian. Mulai dari saat ia menyuapi nenek tua yang tinggal sendiri, menjemput anak putus sekolah, hingga menegur pungli di pasar, semuanya viral. Netizen merasa bahwa ini bukan konten buatan, melainkan momen tulus dari seorang pemimpin yang benar-benar bekerja. Dari sinilah lahir sebutan Gubernur Konten. Gelar itu pada awalnya dianggap lucu. Tapi makin hari, semakin banyak pihak yang menyadari bahwa ini bukan sekadar lelucon internet. KDM memang menjadikan konten sebagai sarana komunikasi politik dan sosial yang efektif. Ia menyampaikan pesan, kebijakan, dan nilai kemanusiaan lewat cara yang mudah dicerna oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat umum, banyak kalangan profesional komunikasi juga mulai memperhatikan strategi ini. Mereka menyebut gaya komunikasi KDM sebagai bentuk baru dari diplomasi digital yang humanis. Bukan dengan infografis kaku atau iklan berbayar, tapi dengan kedekatan dan keaslian. Julukan Gubernur Konten pun resmi melekat. Di mana-mana orang membicarakan gaya Deddy Mulyadi. Bahkan di ruang rapat DPRD pun, beberapa anggota diam-diam membuka ponsel mereka, menonton ulang konten terbaru sang gubernur. KDM tidak pernah menyangka bahwa kamera ponselnya bisa membawa perubahan besar. Awalnya, ia hanya ingin mendokumentasikan kunjungan-kunjungan kerjanya ke desa-desa. Tapi karena kejujuran momen yang terekam, publik justru semakin percaya. Mereka merasa dekat, seolah KDM adalah tetangga sendiri. Setiap video yang diunggah bukan sekadar dokumentasi, tapi juga pemicu kebijakan. Saat ia melihat jalan rusak di sebuah kecamatan, video itu menyebar dan akhirnya membuat dinas terkait bergerak cepat. Ketika ia melihat pungli di tempat parkir, video itu menjadi bukti sekaligus tekanan publik agar pelaku diberi sanksi. Fenomena ini membuat publik merasa terlibat langsung dalam pemerintahan. Mereka bukan sekadar penonton, tetapi juga pengawas. KDM menjadikan media sosial sebagai saluran aspirasi dan koreksi. Siapapun bisa berkomentar, mengadu, bahkan menyindir tanpa takut. Dengan pendekatan ini, banyak masalah kecil yang sebelumnya luput dari perhatian birokrasi, kini terselesaikan cepat. Hal-hal yang biasanya butuh laporan resmi dan berjenjang, bisa langsung ditangani dalam hitungan hari. Semua karena ada video, ada bukti, dan ada keterlibatan masyarakat. Media sosial, yang selama ini dianggap sebagai tempat gosip dan hiburan semata, kini berubah jadi kanal perubahan sosial. Dan di pusat-pusaran perubahan itu, berdiri seorang gubernur dengan ikat kepala putih dan ponsel di tangan. Salah satu dampak terbesar dari strategi konten KDM adalah penghematan anggaran promosi. Biasanya, pemerintah daerah menganggarkan hingga 50 miliar rupiah setiap tahun untuk biaya iklan, sosialisasi, dan promosi kebijakan. Tapi sejak KDM aktif di media sosial, angka itu menyusut drastis. Dalam 1 tahun terakhir, Pemprov Jabar hanya menghabiskan sekitar 3 miliar rupiah untuk komunikasi publik. Sisanya dialihkan untuk program yang lebih berdampak langsung, seperti bantuan pangan, pembangunan sanitasi, dan beasiswa. Ini adalah angka efisiensi yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Cara kerja KDM sangat sederhana. Ia tidak membayar influencer, tidak menyewa artis, dan tidak memoles citra dengan iklan mahal. Ia hanya berjalan, melihat, dan merekam. Lalu membagikan momen itu secara langsung kepada rakyat. Keaslian itu jauh lebih efektif daripada iklan di televisi. Staf kehumasan di Pemprov pun bertransformasi. Mereka bukan lagi sekadar penulis siaran pers, tapi kini menjadi konten creator yang kreatif. Mereka belajar membuat video pendek, menyusun narasi sederhana,
dan memastikan setiap unggahan mengandung nilai dan makna. Efisiensi ini tidak hanya dihargai oleh rakyat, tapi juga oleh lembaga pengawasan. KPK dan BPK menyebut langkah KDM sebagai contoh pengelolaan anggaran yang inovatif dan bertanggung jawab. Dalam dunia birokrasi yang dikenal lamban dan boros, langkah ini menjadi inspirasi. KDM dikenal bukan hanya karena ia viral, tetapi karena ia benar-benar hadir. Ketika ia mengunggah video menolong kakek di pinggir jalan, keesokan harinya ia kembali datang ke rumah si kakek untuk memastikan bantuan berlanjut. Ia tidak berhenti di konten, ia menindaklanjutinya dengan tindakan nyata. Keberadaan KDM terasa baik di dunia maya maupun nyata. Ia bukan pemimpin yang hanya muncul saat pemilu atau dalam acara resmi. Ia menyusuri gang-gang sempit, naik motor ke pelosok desa, dan menyentuh kehidupan warga satu persatu. Video hanyalah cara untuk mendokumentasikan dedikasi itu. Rakyat pun menyambutnya dengan hangat. Di setiap kunjungannya, anak-anak kecil berebut ingin selfie, ibu-ibu menyodorkan makanan, dan para petani menyampaikan keluhannya. Tak sedikit pula yang menitipkan surat atau proposal kecil langsung ke tangannya. Kehadiran fisik dan digital KDM menjadi kombinasi kuat. Ia membuktikan bahwa pemimpin tidak harus kaku dan jauh dari rakyat. Ia membongkar tembok antara birokrasi dan kehidupan nyata, menggantinya dengan jembatan komunikasi yang tulus dan efektif. Bagi banyak orang, KDM bukan sekadar pejabat. Ia adalah sosok yang membawa harapan bahwa kepemimpinan bisa berbeda, bisa manusiawi, dekat, dan berdampak nyata tanpa harus kehilangan wibawa. Meskipun banyak pujian mengalir, tidak sedikit pula kritik yang datang. Beberapa pihak menilai KDM terlalu sibuk membuat konten ketimbang mengurus pemerintahan. Ada yang menyebut gaya blusukannya sebagai pencitraan murahan. Bahkan ada anggota dewan yang menyindir, gubernur kita sibuk jadi YouTuber. Namun, KDM menanggapi kritik itu dengan kepala dingin. Ia justru menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi. Baginya, yang penting adalah hasil dan dampak nyata di masyarakat. Kalau kerja saya direkam dan orang ikut terinspirasi, itu bukan pencitraan, tapi pendidikan publik, jawabnya dalam satu wawancara. Faktanya, setiap kali video KDM viral, ada gerakan nyata yang terjadi. Jalan diperbaiki, pungli ditindak, dan warga mendapat bantuan. Hal-hal itu tidak bisa disangkal hanya karena ada kamera. Justru kamera itulah yang membuka mata banyak pihak untuk turut peduli. Sebagian masyarakat juga membela KDM. Mereka merasa baru kali ini punya gubernur yang bisa mereka akses lewat ponsel. Kami bisa lihat apa yang dia lakukan, bukan hanya dengar janji, kata seorang warga Subang. Bagi mereka, keterbukaan ini lebih penting dari gaya konvensional. Cibiran itu lama-lama mereda, tergantikan oleh kesadaran bahwa konten bisa menjadi alat perubahan. Di balik setiap unggahan KDM, ada niat tulus untuk mendidik, menyentuh, dan mengubah. Dan itu lebih kuat daripada sekadar pidato di ruangan ber-AC. Gaya KDM mulai menyebar ke daerah lain. Beberapa kepala daerah di Indonesia mulai meniru pendekatannya. Mereka membuka akun media sosial, membuat vlog, bahkan turun langsung ke lapangan dengan tim dokumentasi. Fenomena ini disebut media sebagai efek KDM. Di Sumatera Barat, seorang bupati mulai mengunggah video dirinya saat menyapu pasar. Di Kalimantan, seorang wali kota membagikan makanan untuk anak jalanan dan mempostingnya. Meski belum semua otentik, tetapi pengaruh KDM sebagai pionir sudah terasa. Kementerian Dalam Negeri bahkan secara resmi memuji inovasi komunikasi publik yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Dalam sebuah seminar nasional, nama KDM disebut sebagai contoh pemimpin era digital yang efektif dan hemat anggaran. Banyak daerah kemudian belajar dari Jawa Barat. Namun KDM mengingatkan, konten tidak boleh sekadar dibuat untuk pencitraan. Ia menekankan bahwa substansi tetap yang utama. Kalau hanya ingin viral, semua orang bisa. Tapi kalau ingin mengubah nasib rakyat lewat konten, itu butuh niat dan konsistensi, katanya. Ia tetap fokus pada rakyat.
Baginya, inspirasi terbaik adalah ketika warga di daerah lain mulai menuntut pemimpinnya untuk hadir dan bekerja nyata, bukan sekadar muncul saat kampanye. Itu adalah perubahan pola pikir yang sangat berharga. Di balik keberhasilan konten KDM, ada tim kecil yang bekerja siang malam. Mereka bukan jurnalis besar atau sineas profesional, melainkan anak-anak muda kreatif yang punya semangat perubahan. Beberapa di antaranya adalah relawan, ada pula yang sebelumnya pengangguran. Mereka merekam, mengedit, dan memikirkan narasi setiap konten yang akan diunggah. Tetapi yang paling penting, mereka tidak merekayasa realita. Mereka hanya merekam apa adanya. Tugas kami bukan membuat KDM terlihat hebat, tapi membuat rakyat melihat kenyataan, ujar salah satu videografernya. Tim ini bekerja seperti tim dokumenter sosial. Mereka tidak menggunakan kamera besar atau peralatan mahal. Ponsel pintar, mikrofon kecil, dan sepeda motor adalah alat utama mereka. Namun hasilnya bisa menyaingi produksi media nasional. KDM memberi kebebasan penuh pada timnya untuk berkreasi, asalkan tidak keluar dari nilai kejujuran dan empati. Ia tidak suka penyuntingan berlebihan atau dramatisasi murahan. Biarkan rakyat melihat siapa saya sebenarnya, dengan kelebihan dan kekurangan saya, ucapnya. Hubungan antara KDM dan tim kontennya sangat erat. Mereka lebih seperti keluarga yang memiliki misi bersama, yakni mengubah wajah birokrasi menjadi lebih manusiawi, lewat mata kamera dan hati nurani. Setelah 1 tahun berjalan, wajah pemerintahan Jawa Barat berubah drastis. Komunikasi antara pemerintah dan rakyat menjadi lebih cair. Rakyat tidak lagi takut menyampaikan keluhan. Mereka cukup menulis komentar di video KDM, dan dalam banyak kasus, langsung ditindaklanjuti. Instansi-instansi di bawahnya pun terdorong untuk lebih terbuka. Dinas-dinas mulai membuat kanal media sosial mereka sendiri. Bahkan ada camat yang membuat serial video edukasi tentang pelayanan publik. Pemerintahan digital menjadi lebih nyata dari sebelumnya. KDM juga mulai mendorong program literasi digital bagi ASN. Ia ingin para pegawai negeri tidak hanya melek birokrasi, tapi juga paham bagaimana membangun komunikasi yang hangat dengan warga. Ini adalah revolusi sunyi dalam budaya kerja pemerintahan. Transparansi menjadi kunci. Setiap proyek diumumkan secara terbuka. Proses lelang, pengawasan, hingga laporan anggaran bisa diakses publik dengan mudah. Ini menekan celah korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dampak dari semua ini sangat terasa. Indeks kepercayaan publik terhadap Pemprov Jabar meningkat signifikan. Dari survei nasional, mayoritas warga Jawa Barat merasa puas dengan kinerja gubernurnya. Sebuah pencapaian yang diraih bukan dengan janji, tapi lewat konten dan kerja nyata. KDM tidak hanya memimpin, ia juga mendidik. Dalam setiap videonya, selalu ada pesan untuk anak-anak muda. Tentang pentingnya integritas, kerja keras, menghormati orang tua, dan keberanian melawan ketidakadilan. Ia tidak pernah lelah menyampaikan bahwa pemimpin masa depan harus lahir dari hati yang bersih. Ia sering berdialog langsung dengan anak muda di lapangan. Dari pelajar hingga driver ojol, dari mahasiswa hingga anak pang. Baginya, semua anak bangsa punya potensi jika diberi ruang. Konten-kontennya menjadi inspirasi untuk ribuan pemuda yang ingin ikut berbuat. Dalam banyak kesempatan, KDM juga membuka ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam proyek sosial dan kebijakan daerah. Ia percaya bahwa generasi harus dimulai sejak sekarang, bukan ditunda sampai pemimpin tua pensiun. Banyak yang mengatakan bahwa KDM adalah perpaduan antara masa lalu dan masa depan. Ia berakar kuat pada budaya Sunda, tapi berpikiran terbuka dan progresif. Ia tidak takut mengajak anak muda berpikir kritis, bahkan terhadap pemerintah sekalipun. Lewat konten-kontennya, ia menunjukkan bahwa jadi pejabat itu bukan soal kekuasaan, tapi soal pelayanan. Sebuah pelajaran mahal yang tak diajarkan di bangku sekolah, tapi bisa dirasakan lewat video berdurasi 5 menit. KDM tidak tahu sampai kapan ia akan menjabat.
Tapi satu hal yang pasti, ia ingin meninggalkan jejak yang bisa terus hidup, bukan hanya di atas kertas, tapi juga di dunia digital. Ribuan video yang ia unggah akan menjadi dokumentasi kepemimpinan yang jujur dan penuh nilai. Ia tidak ingin dikenang sebagai gubernur yang sempurna. Tapi ia ingin rakyatnya tahu bahwa di masanya, ada seorang pemimpin yang benar-benar mencoba hadir, melihat, dan membantu. Konten-konten itu adalah saksi bahwa rakyat pernah punya pemimpin yang dekat dan peduli. Banyak sejarawan mulai mencatat fenomena ini. Mereka menyebut era KDM sebagai contoh transisi kepemimpinan modern dari pejabat birokratis menjadi pelayan publik yang transparan. Dari pemimpin elitis menjadi teman rakyat. Di hari-hari terakhir masa jabatannya kelak, KDM mungkin akan tetap berjalan menyusuri desa-desa, merekam senyuman, dan menyampaikan pesan-pesan harapan. Bukan karena ingin viral, tapi karena itulah cara terbaik untuk tetap menyatu dengan rakyat. Dan ketika masa jabatannya usai, warisan terbesar KDM bukanlah gedung tinggi atau monumen mewah, tapi ratusan konten yang hidup di hati rakyat. Warisan seorang gubernur konten yang mengubah wajah kepemimpinan Indonesia. Tonton terus channel ini agar tidak tertinggal berita-berita terupdate dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya.